Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda portal batinmu dan mantan sedang terhubung. Ya. Jadi antar manusia itu punya yang namanya batin, hati. Ya. Dan di hati itu ada pintunya, ada gerbangnya, ada portalnya. Kenapa sekarang dengan mantan menjauh? Karena mantan menutup portal batinnya. Sementara portal batin kita selalu terbuka, hati kita selalu terbuka untuk dia. Energi rindu yang kita pancarkan kepada dia ditolak ya oleh portal batinnya yang sengaja dia tutup. Tapi ada keadaan-keadaan di mana ya, portal batin itu akan terbuka dengan sendirinya. Jadi manusia itu dia bisa menutup hatinya, batinnya ya, dari seseorang, dari sebuah keinginan. Tetapi ada momentum-momentum di mana portal batin ini akan terbuka secara alamiah. Walaupun begitu dia sadar akan dia tutup kembali. Ya. Nah, sekarang yang paling penting ya, yang pertama, agar tanda ini itu adalah tanda yang betul-betul ya dari gelombang batin yang mantan pancarkan. Karena ketika tanda ini hadir, itu bisa begitu banyak faktor yang menyebabkannya. Bisa jadi kita yang sedang kangen berat kepada dia. Bisa jadi karena faktor bisikan-bisikan ya dari jin segala macam yang ada di sekeliling kita ini, yang meniupkan kerinduan-kerinduan ya ke telinga kita, ke dada kita, sehingga kita jadi kangen kepada dia. Karena kangen jadi lemes, jadi tidak semangat untuk melakukan apapun, suasana hatinya jadi sedih, kan begitu. Nah, maka agar tanda yang muncul ini adalah tanda yang betul-betul ya dari sumbernya, maka kita butuh untuk memagari diri kita sendiri dari berbagai hal ya yang bisa memunculkan tanda-tanda. Nah, jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah membiasakan zikir di dalam seluruh keadaan. Mau tidur kita berzikir, bangun tidur kita berdoa, berzikir ya. Jadi doa itu adalah zikir. Jadi bangun tidur yang pertama kita lakukan adalah berzikir. Mau makan kita berzikir, mau keluar rumah kita berzikir, masuk rumah kita berzikir, mau minum berzikir, mau makan juga begitu. Jadi semua keadaan kita berzikir ya. Ada doanya semua ya, dan insya Allah semuanya sudah hafal ya. Doa mau makan, doa mau minum, doa mau keluar rumah, doa mau masuk rumah, doa mau naik kendaraan ya, dan seterusnya. Bahkan ya
Kalau mau yang lebih baik lagi, berzikir betul di semua keadaan. Jadi misal kita biasa berzikir, ya, subhanallah, terus dilanggengkan. Atau kalau masih terlalu panjang, kita berzikir Allah, Allah, Allah. Ya, lambat laun nanti hatinya refleks. Biarpun lisannya sedang berbicara dengan orang, tapi hatinya refleks terus berzikir Allah, Allah, Allah. Ya. Sehingga kita sering tuh lihat orang, ya, biarpun dia sedang bicara, tetapi tangannya terus, tasbihnya bergerak. Karena hatinya sudah refleks terus berzikir. Nah, itu pagar yang paling kuat. Ketika kita tidak pernah putus dari berzikir. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap waktunya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir dalam setiap tarikan nafas beliau. Ya. Jadi kita mencoba untuk belajar demikian, agar setiap detik dalam hidup kita itu adalah berzikir, ya, zikrullah. Nah, kalau kita sudah melanggengkan zikir, maka pesan apapun, tanda apapun yang kita terima, itu adalah tanda yang benar, yang berasal dari sumbernya. Ya, karena apa? Karena jin dan setan sudah tidak bisa mendekat lagi kepada orang-orang yang hatinya setiap detiknya adalah berzikir. Hatinya tenang. Ya. Kenapa tenang? Karena tidak ada gangguan lagi. Nah, tandanya apa sekarang? Jika portal batin kita dan portal batinnya mantan sama-sama terbuka, sehingga batinnya saling terhubung. Jadi kalau batinnya ini sedang terhubung, ya, Anda ingin menyampaikan pesan apa kepada dia, insya Allah sampai. Itu ya, itu yang disebut orang sebagai auto telepati. Bedanya kalau orang belajar telepati itu dia berlatih konsentrasi. Padahal sebenarnya ada momentum tuh di mana orang bisa saling mengirimkan pesan. Atau bahkan pesannya itu terkirim secara alamiah. Kangen. Masuk tuh pesan. Akan lebih bagus kalau pesannya menjadi lebih terstruktur. Pesannya menjadi lebih kuat. Maka ketika kita menyadari portal batin kita dan dia sedang terhubung, nah, sampaikan pesan kepada dia. Ayo kembali karena kamu masih istriku. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi tandanya, ya, kita selalu berzikir. Tetapi tiba-tiba bayangan mantan hadir dan menguat, ya. Jadi kan ada hadir, tapi hanya beberapa detik. Ini hadir dan menguat tanpa kita berniat untuk memikirkannya. Jadi dari samar begitu, kemudian bayangan itu menjadi jelas di dalam benak kita. Ya, nah itu tanda bahwa portal batin ini sedang saling terhubung. Anda sampaikan pesan, ya, agar dia kembali,
ya, agar bersama lagi dan seterusnya. Nah, semoga kalau terus ya bisa memanfaatkan terbukanya portal batin itu tadi, lambat laun ya pesan yang dikirimkan itu akan semakin kuat. Kembali satu, muncul lagi tanda itu, kembali dua, kembali tiga, kembali terus ya, berhari-hari pesan itu akan masuk terus ke dia. Kan lambat laun dia akan semakin merasakan pesan itu tadi, kembali. Lambat laun pesan itu akan menggerakkan dia untuk betul-betul kembali ya. Dan akan lebih baik lagi itu setelah Anda mengirimkan pesan batin Anda ya, Anda tutup pesan itu dengan doa, kabulkan ya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Jadi ketika Anda merasa tanda itu muncul, Anda kirim pesan, Dek, kembali kepada saya, kita masih suami istri. Gak usah panjang-panjang pesannya ya. Nah, kalau sudah disampaikan pesannya, Anda tutup, amin, terkabulkan ya Allah, atau kabulkanlah ya Allah ya, atau wujudkanlah ya Allah, begitu ya. Nah, semoga dengan izin dan pertolongan Allah, mantan betul-betul tergerak untuk kembali kepada Anda. Jadi tidak hanya merasakan pesannya, tetapi pesan yang menggerakkan dia untuk kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.